Syukur alhamdulillah kita termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah bisa berada di majelis ilmu pada saat ini, karena tidak semua orang mendapatkan anugerah seperti yang Allah berikan kepada kita sekarang ini. Di tengah sibuknya kita, ada yang lelah seharian bekerja, aktivitas, kegiatan, tapi di tengah lelahnya kita masih bisa menyempatkan diri duduk di majelis ilmu. Maka lagi-lagi ini merupakan anugerah Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kumpulnya kita pada saat ini Allah nantinya telah menggugurkan semua dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana hadis yang sering saya sampaikan sebagai motivasi kita ngaji, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Siapa yang pindah tempat dari rumahnya ke masjid ini, baik raqiban au masyian, kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, ya. Baik dia berkendaraan naik motor, au masyian, atau dia berjalan kaki, maka siapa saja dia orangnya, apapun pangkat dan jabatan status sosialnya, ketika dia dari rumahnya pindah ke masjid ini dengan niat menuntut ilmu, ghufira lahu qabla ayyatuwa, diampuni dosa-dosanya sebelum kakinya melangkah. Amin. Alhamdulillah. Bapak para jemaah, sebab tantangan kita ngaji untuk pembukaan gede, Pak. Kenapa saya katakan tantangannya gede? Kita udah ngasok tuh sebulan lebih. Hampir 2 bulan kita ngasok ngaji malam Kamis. 2 minggu enggak ngaji, ya. Itu yang ketiga kalau nggak kita Allahumma paksakan mah gitu. Awang banget. Udah terbiasa apa? Santai. Apalagi ini hampir 2 bulan gitu. Nah, kita melawan rasa malas kita, ngelawan rasa awang kita. Apa awang itu? Malas, ya. Segen. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan, bisa mengalahkan nafsu kita untuk istirahat santai di rumah dengan datang ke tempat ini, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, singkat aja ngaji kalau pembukaan mah, ya. Ibaratnya mah jangan sampai kaget gitu, ya. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah ungkapan dari seorang ulama besar, dari Wa'an Syaqiqil Balakhi rahimahullahu annahu qala, dari Syekh Syaqiq Al-Balakhi rahimahullahu annahu qala, bahwasanya Syekh Syaqiq Al-Balakhi itu pernah berkata, sebuah pelajaran yang indah dari seorang ulama, dari seorang sufi. Apa diantaranya pesan Syekh Syaqiq Al-Balakhi? Alaikum bi khamsi hisalin ta'maluha. Kata Syekh Nawawi, al-jumuha artinya alaikum itu lazimkanlah gitu.
Lazimkanlah olehmu bikhamsi hisolin akan 5 hal. Lazimkanlah 5 perkara atau 5 hal, fa'maluha, maka kerjakanlah tuh, amalin tuh, dawamkan 5 hal tersebut, kata Syekh Syakik Al-Balkhi. Apa itu perintah beliau, wejangan beliau Syekh Syakik Al-Balkhi kepada kita agar kita senantiasa tuh mengamalkan 5 hal tersebut. Yang pertama, kata Syekh Syakik Al-Balkhi, u'budullaha biqadri hajatikum ilaihi. U'budullaha, beribadahlah kau kepada Allah, biqadri hajatikum ilaihi, seukuran kebutuhanmu kepada Allah. Beribadahlah kau kepada Allah seukuran berapa banyak kebutuhanmu kepada Allah. Logikanya begini, Pak. Kalau kita merasa kagak butuh kepada Allah, ya nggak usah ibadah gitu loh. Tapi kalau kita merasa butuh sama Allah, maka beribadahlah kepada Allah. Semakin banyak butuhmu kepada Allah, maka semakin banyak ibadahmu kepada Allah. Itu mafhum dari perkataan Syekh Syakik Al-Balkhi. Berapa banyak kebutuhan kita kepada Allah, maka beribadahlah kita seukuran kebutuhan kita itu. Kan saya sering sampaikan beberapa waktu yang lalu, ibadah kita kan hakikatnya bukan buat Allah, tapi ibadah kita hakikatnya untuk diri kita sendiri gitu. Kita kan terkadang ya, itu butuh sama Allahnya kerasa banget kalau lagi susah, kan begitu loh. Ya enggak? Kalau lagi susah malah lagi sakit, ya Allah, kan begitu kita. Ya Allah, berikan jalan keluar ya Rabbi, nangis kita itu. Ya. Lagi kena masalah, ya Allah, berikan pembelaanmu ya Rabbi. Berikan jalan keluar dari kesulitan, kesempitan aku hadapi ya Allah. Yang pasti kita butuh kepada Allah, dan ingat ibadah kita, butuh kita kepada Allah bukan hanya ketika lagi susah, tapi juga harus ketika lagi senang gitu loh. Sebab berapa banyak orang yang lulus diuji dengan kekayaan, tapi gagal diuji dengan kemiskinan gitu. Kan begitu Pak. Ada yang diuji sama kemiskinan lulus, pas diuji sama kekayaan gagal. Iya, ada yang diuji sama kekayaan lulus, diuji sama kemiskinan gagal. Apa contoh gini, usahanya lagi lancar, usahanya lagi enak dah gitu kan ya, dia ibadah nggak punya beban tuh Pak. Ya bingung mikirin ekonomi, tenang dia tahajud. Orang beras buat besok ada, tabungan gede, ya dia ibadah, dia tenang. Sodako dia banyak, duitnya gede. Anak lulus sekolah masuk kuliah, nggak pusing-pusing, tetap aja dia mah ibadah. Waktu tabungannya banyak, dia rajin ibadahnya, karena nggak ada tantangan masalah ekonomi. Enak-enak aja, lurus hidupnya gitu. Nah, ketika dibalikkan situasinya oleh Allah, dari orang yang kaya dia orang yang failit, umpamanya usahanya bangkrut, usahanya gagal dan lain sebagainya. Nah, mulai pelontang-pelanting gitu, mulai dia gelisah. Gua genengan rajin ibadah, usaha gua bangkrut juga, kan begitu kadang-kadang. Itu nggak begitu ya? Gua rajin sholat ya, gedengan usaha gua
hancur-hancur juga. Akhirnya ketika diuji dengan kemiskinan, dia gagal pontang-panting, maka dia jauh dari Allah. Bahkan bahayanya terkadang bersekutu dengan syaitan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita kan nggak pengen semacam itu ya. Lulus diuji dengan kekayaan, tapi dia gagal diuji dengan kemiskinan. Ada orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, gagal diuji sama kekayaan. Oh, lagi tuh sama emang rajin banget dia ibadah, ya. Lagi miskin. Nah, kalau minta apa? Ya Allah, berikan saya rezeki yang luas, wah, berikan saya usaha yang lancar. Terus munajat dia kepada Allah. Ngaji, zikir, enggak pernah berhenti dan seterusnya dan seterusnya. Begitu usahanya dikasih maju, usahanya dikasih meningkat, bisnis makin lancar, banyak yang lepak-lepak gagal ya, hingga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya mulai belentang-belentong, ngajinya mulai ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena sibuk bisnisnya yang semakin besar. Itu contoh yang sangat populer dah, yang sering kita cerita bagaimana kisah Sa'labah ya, lagi miskin rajin sholat sama Nabi, lagi miskin rajin berjamaah sama Nabi ya, minta doa ya Rasul, doain kita biar kaya ya Rasul, kata Sa'labah ya. Kalau kaya mah enak dah, pokoknya ibadah rajin, usaha juga enak, lancar, ngaji juga rajin, pokoknya enak, doa biar kaya ya Rasul. Apa kata Rasul? Ya Sa'labah, sedikit kamu syukuri itu jauh lebih baik ketimbang banyak kamu nggak mampu mensyukurinya. Terus sekali minta doa nggak dikabul sama Rasul, 2 kali minta doa lagi sama Rasul agar jadiin orang kaya, lancar usaha. Tetap kata Rasul, Sa'labah, sedikit kamu syukuri jauh lebih baik ketimbang banyak kamu nggak mampu mensyukurinya gitu. Tapi Sa'labah nggak putus asa, terus dia minta doa sama Rasul. Akhirnya doain juga tuh salam Rasul agar usahanya lancar. Dikasih modal 2 ekor kambing ya. Makin lama kambingnya makin banyak, makin lama kambingnya makin banyak ya. Menggembalanya makin jauh dari pinggir kota Madinah ya. Akhirnya mulailah yang biasanya sholat 5 waktu bareng beliau Rasul mulai bolong-bolong. Terus makin berkembang bisnisnya Sa'labah. Yang biasa 5 waktu udah gak kelihatan, tinggal Jumat doang kelihatan barang Rasul. Makin banyak kambingnya, makin besar bisnisnya, makin jauh dia dari Madinah mengembala kambingnya, bahkan Jumat pun tidak kelihatan. Ditanya kemana Sa'labah? Apa kata para sahabat? Ya Rasul, Sa'labah sekarang sibuk, kambingnya makin berkembang biak. Kalau kata kita bisnisnya makin lancar ya Rasul, nggak sempat dia untuk datang ke sini. Kalau keluar Madinah dia mengembala kambingnya. Apa kata beliau Rasul? Kasihan Sa'labah. Nah, ini para jemaah ya, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicontohkan ya dengan Nabi Ayub alaihissalam ketika senang tetap ibadah, ditimpa penyakit, bangkrut usahanya, habis peternakannya, habis kebunnya, istrinya meninggalkannya, tetap juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Ayub. Nabi Ayub nabi yang kaya asalnya, nabi yang banyak duitnya, banyak usahanya, luas sawah ladangnya, banyak ternaknya. Kata Iblis, ya Rob, itu Ayub itu lagi ibadah karena usahanya banyak, dia tenang. Kalau usahanya dia bagus, pasti dia nggak ibadah. Tapi ternyata Iblis pun salah. Begitu dibangkrutkan Nabi Ayub, ya, sampai istrinya meninggalkannya, usahanya habis, ternaknya habis, ladangnya habis semuanya. Tapi ternyata bukan hanya itu, dipenuhi dengan berbagai penyakit yang penuh belatung di badan Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan sebagaimana Allah yang firmankan ya kepada kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali
Kata Syekh Syakik Al-Balhi, ya, ubudullaha biqadri hajatikum ilaihi. Beribadahlah kau kepada Allah sebanyak berapa butuhmu kepada Allah. Yang pasti kita ini butuh Allah, butuh rahmat Allah, butuh pertolongan Allah, ya, butuh rezeki dari Allah. Jangan kita berpikir begini, gua nggak ibadah, geningan bisnis gua lancar-lancar aja, kan begitu. Gua nggak sholat, nggak ngaji, geningan usaha lancar-lancar aja. Maaf Pak, dikasih itu belum tentu anugerah dari Allah. Ketika orang maksiat tekun, ya, ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah, ibadah nggak pernah, maksiat yang dia lakukan